Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira dari kelas 5C. Hari ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan pembangunan perbelanjaan Cokro Aminoto. Saya dari kelompok 2. Langsung latar belakang. Kota Denpasar, Bali merupakan ibu kota Provinsi Bali yang terletak di Indonesia. Kota Denpasar adalah kota terbesar yang ada di Pulau Nusa Tenggara, serta Kota Denpasar menempati urutan kedua kota terbesar di Indonesia pada bagian timur. Dengan pertumbuhan industri pariwisata Bali, Denpasar telah berubah sebagai pusat aktivitas bisnis dan kota ini memposisikan diri sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Bali. Pemkot Denpasar sendiri memiliki aset lahan yang mempunyai potensi besar terkhusus untuk pusat perbelanjaan yang dimana harus diamati dan ditinjau lebih dalam lagi apakah memang lahan tersebut memiliki potensial besar atau tidak. Lahan tersebut terletak di Jalan Cokro Aminoto dengan luas 9.800 meter kuadrat yang dimana dulunya di atas tanah 9.800 meter kuadrat tersebut berdiri supermarket Tiara Grocer. Di mana lahan seluas 9.800 meter kuadrat ini akan dibangun pusat perbelanjaan guna mendapatkan retribusi dan menghidupkan kembali lahan yang sudah ditinggalkan. Maksud meneliti dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat rencana pembangunan aset lahan milik Pemkot Denpasar guna mengetahui kelayakan yang direncanakan pembangunan Pemkot Denpasar ini, yakni membangun pusat perbelanjaan yang akan didirikan di aset tanah seluas 9.800 meter kuadrat. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan? Kedua, apakah dalam penggunaan metode perhitungan accounting rate of return, payback period, net present value, dan probabilitas indeks dapat melihat layak dilaksanakan? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan. Yang kedua ada untuk mengetahui kelayakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dengan menggunakan metode perhitungan accounting rate of return, payback period, net present value, dan probability index atau PI. Tinjauan teori. Investasi merupakan penanaman modal yang dipakai dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan atau profit suatu perusahaan. Investasi penting bagi kelangsungan masa depan perusahaan, tetapi juga merupakan salah satu topik kompleks yang terdapat di suatu perusahaan. Yang kedua ada studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang penilaian atau evaluasi dapat atau tidaknya suatu proyek. Biasanya merupakan proyek investasi. Dilaksanakan dengan berhasil, tentu saja semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin luas pula dampak yang terjadi. Dampak ini dapat berupa dampak sosial maupun dampak ekonomi. Next. Pertama, dari aspek keuangan terbagi menjadi dua, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk dikaji oleh investor dalam memberikan dananya kepada perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada aspek ini, yaitu pasar dan jenisnya, analisis penawaran, permintaan, serta analisis tren perkembangan permintaan. Yang kedua ada aspek keuangan. Dari aspek keuangan ini bisa diketahui seberapa besar pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan sudah mampu menutupi pengeluaran investasi dengan mendapatkan laba sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan dianggap layak. Cara yang dilakukan dapat menganalisis kelayakan dengan menggunakan metode penilaian atau kriteria proyek investasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada metode payback period, yang kedua ada net present value, yang ketiga ada average rate of return, dan yang ketiga ada probability index. Next. Hasil dan pembahasan. Analisis aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi dan keuangan dianalisis berdasarkan asumsi sebagai berikut. Pertama, dana investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan Cokro Aminoto Shopping Center adalah 116,5 miliar. Yang kedua ada umur ekonomi bangunan adalah 20 tahun, tergantung jangka waktu kolaborasi antara otoritas
publik dan pihak ketiga yang telah disepakati. Yang ketiga ada tingkat bunga maksimal yang diperlukan, yaitu 14,75% per tahun. Yang keempat ada diskon faktor yang digunakan dengan analisis sebesar 14,75% per tahun. Kelima ada sewa gubuk dan tanah meningkatkan 25% setiap tahunnya, dan biaya operasional meningkat 5% setiap tahun dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan inflasi. Selanjutnya, next. Di sini ada biaya perencanaan pihak ketiga. Biaya perencanaan dan pemantauan dikeluarkan selama tahap perencanaan dan pemantauan pembangunan. Diperkirakan 3,3% dari biaya konstruksi pembiayaan mencakup perencanaan 1,75%, untuk pemantauan 1,27%, dan untuk administrasi 0,31%. Pada biaya operasional mencakup biaya gaji pegawai, pakaian umum, sepatu, pembayaran fasilitas umum, listrik, fasilitas bersama seperti lahan parkir, taman, kantor, pasar, dan lainnya. Biaya manajemen termasuk biaya perawatan, premi asuransi, dan biaya lainnya. Penggunaan fasilitas sewa lainnya juga akan dibebankan kepada penyewa atau masyarakat umum. Next. Perkiraan biaya operasional dalam rupiah. Biaya operasional diperkirakan sebesar 583 miliar 900 juta yang awal operasi dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya 5% karena menyesuaikan tingkat inflasi. Secara garis lurus, penyusutan bangunan dilakukan dengan menggunakan umur ekonomi 20 tahun dan site price 40%. Berikut perhitungan penyusunan pembangunan. Penyusunan pembangunan sama dengan 116,5 miliar dikurangin 40 dikali 116,5 miliar dibagi 20 tahun. Sama dengan 349 juta 500 per tahun. Total pendapatan sebelumnya dari pusat perbelanjaan Cokro Aminoto adalah 36 miliar 38 juta 400 ribu. Tidak termasuk penyusutan aset tetap, pendapatan diharapkan meningkat 25% setiap tahun dan beban operasi diharapkan meningkat 5% per tahun. Next. Berikut ada perkiraan pendapatan selama selama 1 tahun. Per bulannya ada 3 miliar 24 juta dan per tahunnya ada 362 miliar 88 juta. Perkiraan laba setelah pajak. Analisis laba setelah pajak Cokro Aminoto yakni selisih antara biaya operasional dan laba dengan biaya tetap atau depresiasi. Sebagai badan usaha milik daerah, kita harus memenuhi kewajiban pajak kita seperti halnya pada PD Pasar Kota dan Pasar, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013. Tarif PPh distribusi per total pendapatan lebih rendah dari tarif pajak, yaitu 4,8 miliar, kisaran 25%. Next. Berikut ini ada penilaian kelayakan dengan accounting rate of return. Berdasarkan dari metode ARR secara manual, nilai ARR rata-rata setelah pajak dihasilkan dari total laba setelah pajak dibagi umur ekonomis. Dan rata-rata investasi dihitung dari investasi per 2. Dan ARR dihasilkan dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode ARR, diperoleh hasil 50,71% dan nilai keuntungan yang dibutuhkan sebesar 14,75%. Berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Next. Penilaian kelayakan dengan payback period. Payback period dihitung dengan cara mengurangi investasi dengan arus kas selama 40 tahun. Karena sisanya tidak dapat dikurangi dengan operasional cash flow pada periode tahun kelima, maka sisa proceed pada tahun kelima dapat dihitung dengan menggunakan metode PP, yaitu payback period sama dengan sisa proceed tahun keempat dibagi proceed tahun kelima dikali 20 tahun. Hasil yang diperoleh dari perhitungan payback period diperoleh 4 tahun. Dengan demikian, hasil lebih kecil dan
Umur investasi, semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak dilaksanakan. Next. Penilaian kelayakan dengan menggunakan NPV. Hasilnya adalah net present value sama dengan 92.333.244.733 rupiah. Keterangan hasilnya lebih dari 0 dan hasil akhirnya positif. Sehingga dengan menggunakan penilaian kelayakan NPV, pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan. Next. Penilaian kelayakan dengan Profitability Index. Hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan metode Profitability Index didapatkan indeks sebesar 1,79 atau lebih besar dari 1 dan dapat dikatakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk digunakan. Next. Kontribusi terhadap pemerintah Kota Denpasar. Kontribusi yang didapat dari pembangunan pusat perbelanjaan yaitu terdapat pengalokasian dana sebesar 35% pada pendapatan asli daerah. Dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu 20 tahun kemudian, PD Pasar akan mengambil kendalian penuh atas pengelolaan pasar tersebut. Sehingga kontribusi terhadap PAD akan bergantung pada pendapatan yang dihasilkan PD Pasar, pengelola gedung, dan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto. Next. Kesimpulan, mengacu terhadap hasil dari pengolahan dan penganalisis data diperoleh kesimpulan yakni berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode ARR diperoleh 50,71%, sedangkan tingkat keuntungan yang dibutuhkan sebesar 14,75%. Yang berarti berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diperoleh perhitungan payback period diperoleh 4 tahun, dengan demikian lebih kecil dari umur investasi. Semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto diharapkan kembali dalam jangka 4 tahun. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak dilaksanakan. Mengacu terhadap hasil hitung net present value atau NPV, sudah diperoleh hasil positif yakni jumlah 92.333.244.733 rupiah atau layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode Profitability Index didapatkan hasil indeks sebesar 1,79 atau lebih besar dari 1 dan dapat dikatakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk dilaksanakan. Kontribusi yang didapat dari pembangunan pusat perbelanjaan yaitu terdapat pengalokasian dana sebesar 35% dan pada pendapatan asli daerah dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek selama 20 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.